Oke, jumpa lagi di sini di podcast MLJ. Yeay. Kita kok dengar rame gimana? Gak apa-apa mas, ini kan multiplayer. Multiplayer. Iki musuh sapa iki kira-kira dina? Aku tak mau setopan. Wis. Aku musuh Ya iki. otomatis lah. Oke, kenalin dulu bintang tamu kita pada hari ini. Oke, Mbak. Bisa sapa dulu teman-teman di kamera. Hai, aku Virsya Novita. Biasanya aku dipanggil Caca sih. Oke, untuk Mbak Caca ya, Pak? Iya, Caca aja. Mbak Caca ini asli mana? Aku asli Surabaya Utara. Surabaya Utara. Iya. Oke. Istanbul, Mas. Istana Bulak Banteng. India Barat. Terus Kansas City. Right. Benar. Kansas City. Tapi kadang ya dunia butuh ngono. Emang. Betul ngono-ngono iki. Iya, hal-hal Oke, ngono. oke. Oke, untuk Mbak Caca ya. Kalau boleh tahu kan kelihatannya masih muda banget nih dibanding bapak-bapak samping saya dan sampingnya sampean ini kok enom dhewe. Sampean ini tahun piro Mbak kelahiran? Saya masih 25, Mas. Gak tua saya. Iya, 25 tapi pengalamannya 23 tahun. Minum dulu enggak apa-apa, Mas. Ya, aku Silakan, jawab silakan. ya. Aku di sini umur 20 ya, bisa dikatakan Gen Z lah ya. Oke. Kebetulan Mas yo, awak dhewe kan lagi Iya, emang. sumpek ambek Kenzi ya gitu loh. Banyak korban. Nah, yo aku yo korban Kenzi, Mas. Curhat ah. Wong lanang mesti ngorban, Mas. Ngorban yo. Kabeh nek dikorban tetep ngorban ya. Iya, Oke. Oke, lanjut di obrolan. Kan sekarang dikit-dikit fenomena Gen Z gitu ya, Pak ya. Kira-kira nih, sebetulnya ada apa sih dengan Gen Z? Maksudnya dari lifestyle, keseharian kayak gitu itu apa sih yang membedakan mereka? Terus untuk pertanyaan awal mungkin bisa dijelaskan kira-kira aktivitas atau rutinitas harian Gen Z itu seperti apa sih? Kok bisa mereka jadi beda dari yang lainnya? Beda dari yang lain tuh yang gimana dulu dari generasinya Masnya. Dari generasi bapak-bapak sekalian ini. Setahu aku ya, kalau Gen Z ini kan dari tahun 97 sampai 2017 kalau nggak salah nih. Nah, di situ kita itu udah lahir aja udah ada internet. Jadi kayak menurut aku sih itu pengaruh atau dampak dari internet sih. Karena emang semua bisa akses internet mulai dari umur berapapun ya. Sekarang juga ada ibu-ibu yang udah kecil juga anaknya udah dikasih internet gadget. Dan tanpa kita ini bimbing juga, kadang anak-anak itu udah bisa buka apapun. Iya kan? Meskipun kita siapin kayak YouTube Kids buat Bener. mereka, tapi mereka tak curangi ya emakku. Namanya juga anak-anak kan pengen tahu lah Mas, pengen tahu apa sih ini. Jadi kan kita itu gampang banget untuk mengakses apapun lewat internet. Kalau Dan menurut meskipun aku itu belum saatnya ya, Bener katakanlah banget. informasi untuk 18 plus akhirnya diakses. mungkin ada yang dari generasi sebelumnya ada yang bilang kita tua sebelum waktunya ya. Iya, betul. Itu karena kita itu ya itu dari dampak internet itu kalau menurut aku sih. Kalau ini tua Bangka. Kalau menurutku sih buat anak-anak ya, Mbak ya. Ya. Fenomena ya, Mas. Iya, Disebut fenomena. Fenomena Gen Z. Iya, enggak, Mas. Aku dhewe kan yo duwe anak ta, Mas. Iya. Nek arek saiki tanpa handphone itu tanpa digitalisasi lah, Mas. Iya. Contohnya kaya kartun-kartun ngono kan. Streaming, Iya. Netflix. Nah, iku dhek wis langsung sejenis tantrum, Mas. Mencak-mencak Iya, kan, iya. kungfu. Iya ngono. Dan itu kan bisa ya apa ya? Menimbulkan karakteristik anak sing Dan sewaktu membangkang. dewasa bukan, Mas. Apa? Nek menurutku ya. Impact. Iya. Impact. Ketika dewasa dia tidak akan bisa menjadi manusia sing sabar. Nah, itu Karena semua serba instan. Iya, Gen betul, lebih betul, tepatnya betul. kan Benar. Gen Z semua serba Betul, Mas. instan. Nah, itu mau. Jadi mereka tidak sabaran dan tidak bisa menikmati proses. Nah, oke, dari pernyataan Mbak Caca sing di awal mau ya. Iya. Aku nangkepnya kan Gen Z itu lebih mudah dapat informasi dari internet. Nah, terus kalau untuk pendidikan formal kok sekolah, les-lesan berarti untuk Gen Z mereka merasa nggak butuh kayak ngono lah bisa.
Tetap kalau menurut aku sih butuh sih Mas, karena sekarang kan internet juga udah bisa diakses siapapun, dan di situ juga ada banyak jurnal-jurnal mungkin yang bisa mereka akses sih, karena kita juga harus butuh literasi ya kalau menurutku. Dan di internet juga banyak positifnya, nggak banyak negatifnya juga. Kalau kita ngarahnya ke positif, ada juga loh kayak jurnal, terus kalau dibuat pendidikan ya, jurnal-jurnal yang lebih valid ataupun internasional mungkin itu bisa banget. Jadi nggak semua ngarah ke Hal dampak negatif. ya, tapi kalau misal ada sih yang ya curang lah ya untuk Chat GPT. iya gitu, itu Kayak- bisa. Mas. Kayak contohnya awakmu. Apa Mas aku Mas? Mangono kata-kata internet positif kan langsung celeng ngono. Ya, Kayak kan ya, sering apa? buka Gak Mas. triple dot itu kayak kan ya. Jujur Kan seneng blusukan toh. Blusukan Kan forum apa luar itu? negeri. Kan Lah, forum iya. luar negeri dibatasi. Kan Oh, internet VPN positif. luar negeri maksudmu. Angel ini. Jujur Bapak, wae. iki kalau ke saya. Aku mau bertanya ya Oh, iya, ini iya. Mbak Caca. Soalnya kan Oke. aku banyak menemui gitu, Mas. Contoh ya partner kerja Iya. kan itu meskipun nggak melulu negatif, tapi dia punya sisi positif juga. Nah, sisi positifnya contoh kayak ya dia ide memang lah lebih canggih dari yang generasi milenial seperti kita ya. Tapi sisi negatifnya ini tak rasa sangat-sangat apa ya? Kontroversial. Ya, Apa tuh? Kontroversial. yang pertama sih masalah attitude ya Mas kebanyakan. Ya, Ya kan. Terus mental. ya mental, terus apakah teman Mbak Caca ini mayoritas Rata-rata. seperti itu ya atau berbeda dari yang saya temui? Istilahnya mental illness. Dibahas nih di sini di kan. Iya, mental itu sih sebetulnya ya apa sih? Deskripsi Iku aslinya anu Mas, kayak sejenis gangguan jiwa. Bukan. Oh. itu aslinya jokes saya Mas buat kata-kata tiap generasi. Contoh milenial kan duwe dhewe, terus generasi X ya duwe dhewe. Nah, itu sebuah kata cuma bu pengertiannya Iya, apa? iya apa ya. Apa. Ini untuk yang Mental. Mental illness dan mental illness. kenapa kok anak-anak Gen Z itu lebih cenderung koyo attitude kurang Ya. apik lah di generasi kita ngono itu kenapa sih? Balik lagi ya Mas ya. Itu karena menurut aku sih bener dari dampaknya internet sih Mas. Karena emang menurut kita itu udah sopan ya, misal kayak aku kamu. Itu kan udah sopan menurut kita. Ya. Iya, betul. Justru yang kayak di Surabaya sampean jenengan itu kayaknya Cringe. geli banget, bener-bener cringe banget itu sih. Jadi kayak yang kadang kita tuh ada beberapa yang bilang kayak mending kita panggilnya aku kamu aja daripada sampean ya. Kayak yang geli banget. Pean apa sampean? Pean ya, pean. Nanti kalian nang chat PN. Oh, PN. Nah itu kita kan Pengadilan juga negeri. juga pernah dibilang Heeh. kita tua sebelum waktunya. Oh, karena itu. Iya, itu sih kalau menurut aku ya sebagai Gen Z saat ini. Kalau untuk mental illness sih, Ya apa ini? Sing biasanya tato titik koma. Semikolon. Nah. tapi kita nggak bisa Black box, ngejudge itu sih Mas, karena mental setiap orang beda-beda. Ini menurut pendapat Gen Z loh ya, jangan dijudge Enggak. untuk generasi-generasi maaf yang lebih tua. Kayaknya tua banget sampean Mas. Ini leh. Ya nek tua ya tua, aku sampai nyatet opo mbok sing kudu tak omong. Cek lali. Lali biasa. Seretan lali. Lanjut, Iya, lanjut. Itu kalau mental illness itu aku nggak bisa yang kayak gimana, karena emang aku ngehindarin banget untuk ngejudge setiap mental sesama mungkin teman-teman yang lainnya. Itu teman-teman yang dari satu generasi atau beda generasi juga? Kebanyakan sih yang ngeluh ya, kalau kata Surabayanya sambat Sambat. Iya. sambat tentang mental illness itu dari generasi kita sih, bener kayak Gen Z lah ya. Kalau Oke. kalian kan mungkin dengernya dari Gen Z lah. Itu sih. Kalau untuk yang arah kesananya sih kayak itu kayaknya
lebih pribadi mungkin. Iya sih. Iya. Iya. Bapak Topan kayaknya ngerti banget tentang Genji. Aku malah penasaran sama Genji sebetulnya. Kenapa, Pak? Yang bikin penasaran tuh lifestyle-nya itu. Wih, sini. Iya nggak sih? Ah. Betul nggak? Betul. Lifestyle kehidupan malamnya anak Genji tuh. Iya. Tak lihat itu kayak Hedon banget sih, Wah, glamor, Mas. Alah, aku tak takut iki aku sih gak tiwas nulis. Oh iya. Bapak sih, Bapak. Apa tuh? Ini saya Bapak banget ini nang kene. Kita harus sopan, men. Kita harus sopan sama yang lebih uzur. Monggo. Vintage. Vintage, nah, bro. Karena sejarah adalah jas merah, Mas. Iya. Siap. Siap. Nah, Iya. aku bahas yang masalah Pean dan kamu ya. Iya. Nah, iki nek menurutku pribadi selama aku 32 itu di muka bumi ya. Iya. Pean kamu iku sebelumnya iku ya ono, Mbak. Kaya jenengan ambek Riko. penuh. Oh, penuh ya, Penuh apa tuh penuh? Itu Sama. akhirnya meregenerasi menjadi jenengan ya kan. Terus berubah maneh sekarang jadi kamu ya kan. Nek jariku sih iku hanya sebuah perubahan zaman sih Mas. Kaya semisal ngene katakan ngene. Ning zaman biyen ya iku sing gak basa, mungkin Mbak Caca belum lahir. Iya. Ya nek gak lahir tapi cek cilik. Iya, iya. Tadi sel telur. Saya cilik, Stopan. orang teko cilik. Ambil kon. Ya. Si aku pengen bahas jokes rong tekli. Mau. Iya. Boleh minum ya? Oh, silakan. Bintang tamu nih tadi tawarin ngombe apa tuh? Bisa minum sendiri. Siap. Oke, lanjut. Oke. Jadi contoh semisal zaman dulu ya, dhewe iki ketemu konco lah ya. Ketemu konco, marono terus ono konco sing gak gawe basa jenengan, awal kan sak rukun jenengan. Iya. Monggo jenengan unjuk ngombene. Cara ngombe air alkohol lho, Mas. Ketika ono arek sing yo aku tak ngombe, iku kan sesuatu sing aneh Mas, tabu. Ya kan? Tabu. Pasti nek neng circle perminuman wis langsung diglangsing Mas. Arek sing sak kumpul sampe eling bongkar. Nggih. Terus akhirnya berubah generasi Mas. Generasi di mana sing gawe basa krama saat ngombe iku diarani sanjipa Mas. Penipu ulung. Iya. PU. Iya, tadi Enggak ngerti kan saja. Nggak tahu apa tuh. Boleh nggak dikasih tahu? Sanjipa itu istilah-istilah jalanannya untuk penipu ulung. Jadi di era kita iku duduk basa jalanan Mas. apa lho? Basa Chinese iku. Iya, tapi kan diplesetno to. Ya enggak, iku bener. Iya, Iku dari asal KUHP, usulnya. dari KUHP. Oh. Dari Asal KUHP. Cina. Oh, KUHP. aku ngerti kok wis basa embongan ngono. Enggak. San iku emang telu. San. Wis ku tak terusno to. Iya. Terus Pasal 378. Lah, iku lho. Sanjipa. Iya. Terus akhirnya ketika ono arek teko mana terus oh nggih monggo ngomong dengan basa halus pasti sing lainnya pasti wah arek iki berbahaya iki. Oh, Iya kan? ngono. Iya pasti. Oh iya Wah, sih, iki iya. mematikan iki. Nah, terus dari era iku aku wis gak kumpul-kumpul ngono Mas. Aku wis leren Mas. Tadi aku ruwe teko Mbak Caca menggunakan kamu dan aku. Nek menurutku sih sah-sah aja sebagai aku sing orang sing mengikuti zaman Mas ya. Jadi Modern sama. Tapi ada yang bilang nggak sopan. apa itu? Ya itu mungkin Ya. Peraturan kolot. dari Enggak loh. dari lorong waktu yang zamanku dulu mungkin. Iya, di kayak umur-umur omnya ini. Om. Om nggak Mungkin sih? dia Karena kurang ya di lingkup kehidupannya mungkin dia ketemunya sama orang yang sama. iya, Kita karena sama. aku nggak sekali Kita juga kan. Om kayak dibilang gak sopan banget sih ngomongnya kamu, aku gitu. Aku lebih tua dari kamu. Jadi kayak ya terus aku harus panggil apa gitu, Pean gitu. Jadi kan kayak iu gitu loh di telingaku. Cringe banget. Terus nek masalah mental illness iki aku wis gak paham ya, aku time skip aja. Jauh Mas ya. Terus masalah kebebasan Mas. Iya. Ya kan? Terus bisa menimbulkan generasi yang seperti ini. Tak rasa itu peran utama dari orang tua juga sih Mas. Contoh kayak Gen Z adalah anak dari Gen X. Kalau nggak salah ya kan? Iya. Dan ada beberapa sing generasiku juga ya kan sing generasi awal. Nah, itu kan otomatis orang tua neng iku kan wis open minded to Mas didekake. Iya. Contoh lah tatuan ya kan.
pasti orang tua wis bukan kriminal lagi, tato nano Iya, ya. iya, heeh. Gak kenceng-kenceng kayak biyen. benar. Terus marino masalah sekolah, wis gak sekolah gak apa-apa. Oh ya sing gara pinter duduk sekolah ya kan. Terus pemane akeh lah koyo dolen bengi, dolen bengi gak masalah lah. Sing penting iso jaga diri ya. Nek iso jaga diri Mas. Nggak bisa jaga diri. Nek menurutku iku beberapa faktor sing bener-bener banyak membuat perubahan dari sing bener-bener tampak ikan emang milenial ke Gen Z. Ya kan? Terus nek tak delok dari Gen Z ke Gen Alpha itu sedikit lah, sedikit. Ya mungkin 10%, 20%. Perbedaan Iya, ini. iya, Oh. tapi nek baru teko milenial ning Gen Gen Z Z jomplang iki parah ya. parah. Parah. Nah, iki kayak nyambung juga sama pertanyaannya Mas Tovan nih. Kira-kira apa sih kok lifestyle ya? Lifestyle, tentang Lifestyle. lifestyle Gen Z yang Nggih, glamor, hedon. hedon. Nah, Bukan glamor, Mas. Apa, Lebih Mas? sok glamor. So glamor. iya Pak ya. Soalnya sing banyak tak temui iku koyo. Kemelinti. Padha Hasil pinjol. Emang ya ada yang pinjol ya? Ada Gen Itu. Z yang sok glamor, tempat dugem, bil banyak, besoknya langsung mikir gimana nih bayar Biasanya aku pinjolku. ndelok ning TikTok iki bile dipajang ning layar. Spend bil dong. Nah, coba kenapa kok anak-anak Gen Z lebih Iki berarti bilang glamor ning ya? dunia malam. Iya, apa ya. Ganti kanvas. Kebanyakan ya kalau menurutku itu masih pengen ini WW. kelihatan pengen nunjukin dirinya, validasi. Oh, harus validasi. Jadi kalau kita misal nih kayak yang tadi spend di mana bar atau klub malam yang banyak banget tuh kayak yang itu Pencapaian. keren banget. Dan apakah validasi untuk anak Gen Z itu harus di sisi tongkrongan kita? Ya, Ibaratnya itu kan udah masuk tongkrongan sih. oke. Kan kalau kayak spend bill segala macam kan di tongkrongan. Ya. Misal di sisi apa namanya? Pendidikan gitu emang mereka nggak mau. Maksudnya validasi dari sisi itu. Kayak sekolah. Sekolah sing bayar wong tuane, Mas. Aku iki sing bayar. Oh, tapi ada loh. Ada nilainya tuh dari jurusan apa? Oh, yang lagi tren untuk Gen Z itu jurusan apa? sekarang? Kedokteran. 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 Kenapa itu kok kedokteran kelihatan wow? Karena emang ya paling mahal ya kalau kita tahu sekolahnya paling lama lah. Jadi itu menghabisin uang banyak, emang benar-benar uang banyak. Ya emang. Jadi kalau yang dilihat, anak kedokteran, wah keren banget nih gitu loh. Terus yang kedua kalau nggak salah hukum. Hukum. Kalau nggak salah nih ya hukum. Jadi kalau dua orang ini kayak yang Wow. paling keren lah ya, siapa yang nggak mau? Meledak. Kalau itu halo tuh. Halo Dek. Wow, terkait profesi. Oke, halo Dek nih ya. Ini topan tuh. Sekarang lebih seringnya halo Om tahu. Halo Om. Om Top. Om Burhan. Banyak loh Kayak Om. Om Saudi lebih cocok. Jadi kalau yang tadi halo Dek nih, Ya. Kalau sekarang itu juga tuh termasuk kayaknya jurusan kan. enggak, itu kan cuman profesi yang dianggap sebagian perempuan tuh keren. Ini menurut teman-temanku yang emang deket sama halo Dek. ya. Jadi kayak bangga banget gitu loh bisa dapat dia kayak yang berseragam. Like misalnya itu sing biasa-biasa, alah apa sih konco? Ada juga yang mikir kayak gitu. Ada yang kayak apa sih spesialnya itu ada. Jadi nggak semua itu di mata cewek-cewek itu kayak halo Dek itu keren. Nggak. Hanya Ya, nggak beberapa. ya hanya beberapa yang memiliki suatu kebanggaan lah bisa mendapatkan halo Dek. Halo Om. Halo, itu Halo, iki apa cek aku sih kurang mudeng iki. Nganu lho, Mas. Nana. Cara. Chat biasa, halo Dek. Marmer. Gimana ini Mas? Untuk kehidupan lifestyle-nya anak Gen Z ada masukan? Wes. Aku sih gak ada, Mas. Soalnya Tiap menurutku, era, ya tiap era pasti menunjukkan korban, Mas. Korban dari generasi sebelumnya ya kan. Tapi pernah ada nggak kena halo Om? Korban-korban halo Om. Ya banyak lah. Kalau itu aku ada pertanyaan sih untuk Gen Z tentang itu Iya, apa? iya. Ya, Apa betul. tuh? Kok masih ku mau lho, awakmu iki mau lho tentang lifestyle. Nah iya gimana pendapat
generasi milenial tentang melihat lifestyle Yo. Nek aku kehidupan malamnya Gen Z. Iya. Wis aja kakean gaya lah. Negara iki wis sumpek Mas, wisan Mas. Kenapa langsung enggak? Ngene penerus bangsa loh Mas. Iya. Generasi emas loh. Sik. Ya, Pak, ya. Pak. Sik. Iya. Aku kan ya tahu ning luar negeri to, Mas. Iya. Dan Gaya sama Harus validasi. bisa menarik kesimpulan. Oke, Mas, iya. dulu. Dari pengalaman aku pernah ke sana itu ada masing berskena ya ada. Dan mayoritas dari 100% orang itu mungkin 30% lah. Tapi mereka ini bertalent Mas. Bertalent ya. Itu Jadi skill individu contoh. masing-masing lah. Iya, contoh meskipun gaya tapi punya talent. Iya, ngono lho, Mas. Contoh-contoh. Contohnya iki mereka tetap bekerja ya. Dan tidak jarang sih kok seseorang skena iki sing koyo Nyanyi. ya amit sewu koyo gandengan ambek halo dek iku mau sejenis opo ya kan sing ketok lah timpa banget usianya kan ketok. Ning kene ya jarang banget Mas. Mayoritas koyo sendiri dia Berusaha sendiri menjadi dirinya ya. sendiri. Nah, perbedaan ini neng gini Mas, nek jariku ya kan. Perbedaan iku salah pengaplikasian pasti. Jadi semisal koyo di sana boleh memakai narkoba jenis ini ya kan. Coba terapkan nih gini, apa sing terjadi? Overdosis. Akeh wong gendeng bisa. Gaya-gayaan Mas Gak gaya cukup. ini. Ya, wis kayak ngono iku Mas. Aku Jadi, sredek. Tapi itu Iya, kayaknya bisa sih aku ngambil kesimpulan ya balik lagi bener katanya Kak Caca Iya. atau Dik Caca. Ya. Kayaknya cocok deh sama Dek, Mas. Jadi mungkin karena pengaruh internet juga ya. Jadi mereka apalagi yang dinamakan TikTok, ya kan? TikTok. Ya, aku wong TikTok, Mas. Iya. Itu kan berpengaruh banget untuk mental Ya, para betul, generasi betul, Gen Z betul. yang merubah jadi Standarisasi seperti TikTok. itu. Ya, betul seperti itu sih, Mas. Soalnya neng aplikasi iku kayak emang difilter semua video iki sing FYP ya. Iku semua video sing bener-bener bisa menimbulkan apa ya, kepedean sing tinggi ya kan. Terus mood booster ya kan, sejenis ngono-ngono iku lah. Lah iku kan Ini kuat banget. yo tenan dah. Bener. Aku dulu lho Mas, aku ketika ndelok ngono lho, mager Mas aku Mas. Pindah aplikasi kayak ngedit video, kerja atau apa, iku wis males Mas. Fokus. Tapi nek nirokno gaya wis nang kono, aku pengen malah. Tapi kan ya ora penak itu. Sampeyan pengin dadi arek skena. Oke, cuk tuwek. Kamu mau gorong kena ngono Mas, aku Mas. Iya. Kan jadi halo deh. Daripada halo Aku pengen tahu ini yang sedikit fenomenal untuk saat ini ketika aku keluar malam ya. Iya. Lihat banyak anak Gen Z itu gimana ya ngomongnya ya, kayak gimana sudut pandang generasi Gen Z tentang cowok old money. Wes. Subjek lahir. Ini yang malam ya. Ya, yang biasanya dapat Ini disclaimer dulu ya. Aku bukan yang anak-anak malam. ya mungkin Kayak ada gitu. teman yang seperti itu kan, bisa dijelaskan kenapa kok bisa, ya kamu tahu Iya. lah. Banyak lah teman-temanku Tapi jadi. di luar skena. Oke, Mas. Pas ya kehidupan Yo. Gen Z Yo. melihat Om Burhan atau enggak go Rahimku getar itu ternyata Rahimku anget gitu loh. iya. Itu juga ada Sing dampaknya. loro kan Mas yo. enggak ya. berarti aura Om Burhan ini menggetarkan gitu ya. Banget. Mayoritas Jadi itu kayak ada Bom gengsi. ada sambungannya sama tadi itu gaya hidup Karena sama gaya hidup. lifestyle. Jadi ada yang beberapa nih, beberapa yang mungkin emang nggak mampu ya, sorry, atau kalau disebut nggak ada dana tapi pengen gaya. Ya. Biasanya Nyari donatur. ya seperti itulah. Jangan donatur lah, kolega. Oh, siap. Kalau kolega arahnya ke partner. Partner kan partnernya beda, begitu loh. Partner in crime. Bukan partner of life, Mas. Apa, Mas? Partner my money. Partner in money. Terus
fenomena Wis. Om Burhan. Ya. Om Burhan ini kira-kira ini fenomena sing akan berlanjut terus pada tiap generasi atau ya fenomena sementara di generasi kalian aja? Menurut kacamata. Menurut kacamata Mbak Caca. Kalau menurutku ya, itu banyak yang lihat hidupnya enak banget ya kalau kayak gitu. Dapat uang gampang banget. Jadi bakal ada keterlanjutan sih kalau menurut aku. Berarti Mungkin penyebutannya dari zaman ke zaman beda ya. Mungkin di zaman omnya apa dulu, di zaman aku apa, itu kan Kalau beda. di zaman kamu apa namanya? Apanya tuh Om Burhannya? Enggak penyebutan. Langsung aja nih zamanku sugar daddy, Cak. iya. Oh, di kayak kepruk ini. Kalau di zaman Gen Z namanya Gadun. Wow. Act of Apa sih kepanjangannya? ATM. Nggak ngerti ya. Transfer. Gadun itu sebuah singkatan apa sih? Atau istilah atau Istilah sih. Istilah toh. Istilah. Berarti Sejenis KBD gimana Mas? KBD Yes. Toilet mewing. apa itu Mas? Anakmu itu Mas. Semeni KBD. Iya, kalau boleh tahu kan mungkin ya di spill temannya yang pernah sama si Om Burhan. Untuk biasanya nih uang Iya. jajan atau per bulannya bisa sampai berapa? Kita lihat dulu Om. Dia dapat Om Burhannya itu dari kualitas, maksudnya kerjaannya apa. Jadi kadang beda-beda Om. Beda-beda. Kalau misal dia nih beruntungnya dapat yang mungkin pengusaha lah. Ya, entrepreneur. Yang emang benar Oh, entrepreneur pengusaha Mas. pengusaha, Lek hiburan entertain. Oh iya. Jadi bisa sampai 1 bulan 50 bisa. Bahaya lah. Banget sih, makanya kan aku bilang getar Awakmu banget. kalau Om Burhan ta? Mboten. Aku bisa maca ide ya. Ih, bisa loh. Sekarang juga banyak boti-boti. Aku iya Ngomong aja Mas. boti lho. Soalnya penampilanmu sing paling body, Mas. Cuk, ngadel. Aku rapi Mas. Gak ada tatonya soalnya. Iso ya, itu kamuflase. Terus berarti ada ya. Maksudnya kan dari penjelasan Mbak Caca ada sing misal dapat gadun Om Burhan sing oke ya per bulannya akeh, Iya. Om Burhan sing melarat ya per bulannya titik. Berarti ada spesifikasi atau ciri-ciri tertentu kan untuk membedakan antara iki Om Burhan sing oke atau Om Burhanan. Ada Oh. nggak? Ada Om. Biasanya tuh kita nggak langsung ya. Kalau misalnya kayak dari temanku bilang tuh nggak langsung kita percaya sih. Jadi kayak dari transferan pertamanya itu berapa untuk ini sayang uang jajan. Nah dari situ. Jadi kita tuh nggak langsung yang oke accept ya Om Burhanku. Ya, yang begitu. Aku. Soalnya banyak juga yang Om Burhanan. Jadi kayaknya di malam itu, misal ketemunya nih di klub malam, itu tuh dia bisa jadi Om Burhanan. Jadi kayak yang ya gitulah, biar memikat perempuan. Ternyata zong aja. Jadi ya kayak dari omonganku tadi kayak beruntungan. Itu kalau kalau nggak hoki ya cari lagi, biasanya seperti itu. Gitu. Tapi kalau menurutku kalau kayak gitu sih ngegas di awal Mas itu. Iya, Mas. Kan first impression. Iya, betul. Impression tertarik ya kamu kena zong super trap. Kamu ketemu emas kan gitu. Nemu emas iki. Ternyata bongkeng. Oke. Banyak juga yang kayak gitu. Terus biasanya Berarti sekarang lagi gak melulu tentang rungono lagu biasa Mas. indie folk ngono Dek ya juga Mas. pendugem handal juga ono ya. Namanya Starboy, Mas. Kalau Kalau skema di sistem. Iya. kalau di tempat klub malam Starboy. Sing suka skena sing suka Suka musik gitu. Enggak sih, beda. Starboy beda. Starboy itu anak Papi Ai. Oh. Apa itu? Boleh dijelaskan? Anak Papi Ai. Oh, masih banyak ya penjelasan yang belum kalian tahu. Ya kan maklum lah kita kan. Anak Papi Ai itu yang biasanya apa-apa, Papi, uang aku habis. Nanti papi aku mobilnya masih dipakai papi aku yang BMW, biasanya gitu.
padahal cuma punya Supra. Supra motor. Itu namanya belajar jadi kuku-kukuan. Is. Starboy loh. Starboy. Macam. Siap. Terus ada nggak selain klub malam, maksudnya tempat yang berpotensi pasti ditongkrongi dan disamperin umburan lainnya? Selain dari klub malam, apa emang tempat nongkrongnya umburan itu mesti nang iya bar ada biasanya mereka nongkrong di tempat kalau emang cari ya. Kalau yang emang cari nongkrongnya di tempat yang ada banyak umburannya. Jadi dandan saya yang disukain umburan ya enggak lah. salah satu Enggak lah. tempatnya lah. Salah satu tempatnya ya. Contohnya atau bar Bar shop. ada coffee shop juga. Coffee Coffee shop ada. Umburan Tapi mana enggak jalan? semua ya. Iya, berkibar. Aku pernah tempat gym ya ono, Mas. Oh, jelas. Tapi jangan salah, takutnya trap. Trapnya yang suka sesama. Seneng sing keker. Yang gini-gini. Kayak sampean ngene Mas. Mas. Bisa lah, kayaknya 100 deh. Per bulan lumayan loh. Cuman modal nungging kan. Boleh nggak ini omongannya tadi? Enggak apa. Balik mana neng aku iki wonge penasaran. oh gak. Ketika orang ngomongnya aku baru tak pikir sih baru tak cerna. Tadi koyo balik mana ya Mas ya? Ketika ada Genzi ya sing ketemu umburan terus mano umburane apa mau ngegas di awal ya kan Mas ya. Berarti kan ono kemungkinan bongkeng gitu. Benar. Betul. Itu banyak yang tertipu atau banyak yang persentase Jadi banyak yang akan penipu nyimpul atau banyak ya, yang pasarannya sing benar-benar goblok. umburan kan ketok toh Mas. Menurut apa Kasat ya? mata, Bukan. Sepertemuan nih Mbak. 50-50 menurutku. Oh 50-50. Iya. Banyak juga. Cukup banyak juga yang ketipu. Jadi emang dari lifestyle-nya mereka juga. Jadi kayak yang melihatnya orang tuh kayak banyak duitnya banget. Ternyata emang bongkeng aja, gak ada uangnya. biasanya untuk toko slot itu Mas. Nah, bisa juga. Pengalamanku Mas sebagai tato artis ya. Tahu tadi umburan Oh, sebagai tato artis. enggak. Oh iya. Halo. Terus kan oleh klien toh Mas, oleh klien mano. Ngobrol ngono. Ketika dia sing pacakane biasa-biasa iku sing malah mematikan. Tapi yo ketok, biasa iki ketok. Maksudnya duduk sing biasa melulu kudu sandalan swallow atau apa gak. Ketok Mas dari cara tata Ketok banget lek bicara klien dia, BCA prioritas iya, ngono ya. Nek jariku sing pertama itu kok gaya bicara sih nek jariku. Oh, enggak, Enggak. Enggak. Sekarang tuh banyak orang yang kayak yang biasa-biasa aja ngomongnya ya wis seperti Genzi ya. Kita lah. Omongannya biasa, sandalan atau biasa banget. Enggak ngetarain kalau dia itu BCA prioritas ya. Enggak. Bahkan ada yang kayak gitu. Jadi aku bilang itu tadi hoki-hokian. Jadi emang banyak yang ketipu, ada yang hoki aja. Jadi penampilan tuh kadang nggak jadi yang dituju. Bukan jadi parameter. Iya, parameter berarti utama bukan. Berarti nggak kelihatan parameter. Bener. Bahkan ada yang emang wis kayak tukang becak gitulah. Gitu emang ya banyak duitnya banget. Jangan parkir Indomaret tadi umburan ya iso. Iso Mas. Itu juga. Ping. Itu aku nggak ikhlas ya sama Pak Liknya. Oke, kayaknya cukup Mas. Cukup sih Mas. Soalnya lek dawa-dawa nemen Mungkin kok. bisa dilanjut episode 2. Iya. Yes. Asik iki kuburan iki asik. Banyak yang perlu diulang. Masih banyak yang perlu diulang. Istilah kode etik wes. Rahasia ngene kae. Kita bahas iya. Oke. Mungkin Mbak Caca lagi atau kita cari narasumber. Nah, Kayaknya aku lagi sih. Yes. Emang asik sih. kalau kayak gitu Mbak Caca ngajak temen duet. Nah, itu yang biasanya jalan sama umburan bisa diajak. Oh ya. boleh. Tapi Privasi. janganlah, privacy lah. Privacy. Mukanya bisa ditutup kresek atau Wih, jangan. Langsung ini. Timbangannya tambah layak, gambar, nandindi. Kita akhiri, see you next time. Bye bye.